Sedan begitu setia menemani sang istri yang masih terbaring lemah di brangkar karena tenaga yang terkuras. Nasita membutuhkan istirahat yang cukup. Sesekali mata Sedan melirik ke arah sang papa yang masih setia berada di dekat box di mana bayi perempuannya terbaring di sana. Memang sejak dulu papanya ingin sekali anak perempuan dan baru tercapai setelah istrinya melahirkan bayi perempuan yang cantik. Apa kamu sudah menyiapkan nama untuk anak keduamu ini, Zee? Tanya Lukas melirik tipis pada putranya. Aku belum menyiapkan nama untuknya, Pak. Kami berdua pun tidak tahu jenis kelamin anak kami apa saat Nasita hamil kemarin. Kening Lukas. Loh, memangnya tidak kamu periksa ke dokter sampai tidak tahu jenis kelaminnya? Itu atas permintaan Nasita, Pak. Katanya sebagai kejutan saat melahirkan nanti, dan aku hanya menurut saja. Lukas manggut-manggut dengan jawaban Sedan. Matanya kembali fokus memandang cucu kecilnya yang amat cantik. Beberapa jam kemudian Nasita mulai tersadar. Setelah beristirahat cukup lama, perlahan ia membuka matanya dan samar-samar melihat sosok suaminya yang berada di samping brangkar. Mas, lenguhan Nasita membuat Sedan seketika terjaga dari tidurnya. Matanya yang sayu memandangi Nasita. Sayang, kamu sudah sadar akhirnya. Kamu membutuhkan sesuatu. Begitu perhatian dan sikap Sedan pada istrinya meskipun saat ini rasa kantuk masih melanda. Sementara itu Lukas telah pergi dari tempat ini karena ada sedikit urusan. Aku haus, ucap Nasita lemah. Sedan dengan cepat mengambil segelas air putih yang ada di meja lalu memberikannya pada Nasita. Ia dengan hati-hati membantu Nasita bangun agar bisa minum. Wanita itu minum dengan rakus, seolah sangat kehausan sampai segelas air yang diberikan telah habis. Kamu menginginkan sesuatu lagi, sayang? Nasita menggeleng lemah. Tatapan matanya begitu redup dan seluruh tubuhnya terasa sakit, terutama bagian tangan Sedan terulur mengusap puncak kepala Nasita lalu mengecup kening istrinya penuh kasih sayang. Melihat langsung perjuangan Nasita melahirkan darah dagingnya, ia ingin rasanya memberikan semua hal yang ia miliki sebagai ganti atas perjuangan istrinya, dan rasa cinta dan sayangnya pada Nasita semakin berlipat-lipat. Jadi kamu berhenti kerja di sana, Tia? Seorang wanita parubaya menatap sedih pada putrinya. Tia, yang baru saja sampai di rumah, hanya bisa mengangguk mengiyakan. Aku akan mencari pekerjaan lain saja, Bu. Tapi untuk sementara aku ingin istirahat dulu di rumah. Wanita parubaya bernama Tini itu mengangguk kecil. Ibu hanya bisa mendukung semua keputusanmu, Nak. Lebih baik kamu kerja dekat rumah saja agar bisa pulang balik ke rumah. Setidaknya Mawar bisa bertemu kamu terus. Kasihan dia. Mendengar itu, Tia memandang ke arah putrinya yang tertidur pulas di kasur lantai yang sedikit usang. Ia bukan dari keluarga yang berkecukupan, bahkan rumah yang mereka tinggali hanya rumah kayu yang sederhana. Tapi Tia bersyukur masih bisa bekerja dan membantu perekonomian orang tuanya meskipun sedikit. Meskipun saat ini ia berhenti bekerja di rumah majikannya Narendra, ia sudah cukup betah di sana, apalagi perlakuan Narendra yang begitu baik padanya. Tapi tekanan yang Sophie berikan membuatnya tidak betah di sana. Tia, kamu kenapa? Tegur Tini kala melihat pandangan Tia yang terlihat kosong. Tia, Bu Tini kembali memanggil dan sontak wanita muda itu tersentak. Ia menatap kembali ibunya yang memandang khawatir padanya. Apa ada masalah, Nak? Wajahmu terlihat menyimpan banyak kesedihan seperti itu. Bu Tini kembali bersuara. Tia menggeleng lemah. Tidak, Bu. Aku hanya tidak enak badan saja, Bu. Aku ke belakang dulu ya, mau pipis. Tia segera bangkit dari tempat duduknya di lantai, lalu bergegas ke belakang rumah di mana toilet mereka terletak. Tidak berselang lama setelah Tia ke belakang rumah, pintu rumah kayu itu diketuk cukup keras, membuat Ibu Tini yang ada di dalam tersentak. Ia segera membuka pintu yang semakin keras ketukannya. Saat pintu dibuka, Bu Tini tampak terkejut melihat sosok Juragan Burhan
"Ada apa juragan kesini?" tanya Butini, suaranya gemetar. Pria berusia 50 tahunan itu tidak langsung menjawab ucapan Butini. Matanya menatap ke dalam rumah kayu sederhana itu, seolah ingin mencari sesuatu. "Aku datang ke sini untuk menagih hutang," ucap juragan Burhan. Suaranya keras dan mengancam. Kini tatapan tajamnya menyorot pada Butini. Raut wajah Butini seketika berubah memucat mendengar ucapan juragan itu. Ia menelan ludah dengan keras, tangannya gemetar. "Maaf juragan, saya belum bisa membayar hutang sekarang. Saya belum memiliki uang yang cukup," ucap Butini dengan suara yang masih gemetar. Juragan Burhan tersenyum miring. "Apakah kamu sedang membohongiku? Jelas-jelas anak buahku melihat Tia baru saja pulang. Berarti dia membawa banyak uang." Butini menggeleng lemah. "Tapi saat ini Tia tidak membawa uang cukup banyak juragan. Dia hanya membawa sedikit uang. Bahkan Tia telah berhenti dari tempat kerjanya." "Aku tidak mau tahu. Kamu harus bayar hutangmu," bentak juragan Burhan memaksa. Suara keributan itu membuat Tia yang ada di belakang segera berlari kecil ke sumber suara. Ia tampak terkejut ketika melihat sang ibu yang ketakutan mendapatkan bentakan dari juragan Burhan. "Ibu," suara pekikan Tia yang cukup keras membuat juragan Burhan melihat ke arah sosok Tia yang tampak begitu cantik, sangat berbeda sebelum wanita itu merantau ke kota. Kulitnya putih bersih dengan bulu mata lentik alami dan bibir merah alaminya yang begitu berisi. Mata keranjang juragan Burhan menatap lekat pada Tia yang mendekat. "Ada apa ini, Bu?" Tia menatap ibunya penuh tanya. "Ibumu berhutang 15 juta padaku dan sampai sekarang belum dibayar sepeser pun." Kali ini juragan Burhan yang bersuara. Tia terkejut mendengar itu. Ia menatap ibunya dengan manik yang bergetar. "Ibu kenapa tidak bilang padaku bila berhutang pada juragan Burhan?" Suaranya terdengar kecewa. "Maafkan Ibu Tia, bapakmu kemarin sakit parah dan Ibu terpaksa meminjam uang pada juragan Burhan. Ibu pun tidak tega harus meminta uang padamu, sedangkan kamu baru bekerja." Butini menjelaskan apa adanya. Tia membisu. Uang 15 juta bukan nominal sedikit baginya. Ia baru beberapa bulan bekerja dengan Tuan Narendra dan uang tabungannya tidak sampai 10 juta. "Tapi aku ada cara lain agar hutang ibumu lunas," ucap juragan Burhan seolah memberikan jalan tengah. Tia mendengar itu, menatap pria parubaya itu. "Apa itu?" Juragan Burhan tersenyum misterius. "Menikah denganku untuk menjadi istri kelima. Bagaimana? Hidupmu akan terjamin bila menikah denganku." Butini maupun Tia tampak terkejut dan mendengar itu. Butini menggeleng cepat. "Tidak, saya tidak akan menumbalkan putri saya." Raut wajah juragan Burhan berubah marah dengan penolakan keras Butini. "Kalian ini hanya orang miskin, jangan banyak tingkah. Sudah kuberi pilihan yang mudah, kalian malah menolak. Lagi pula, Tia ini janda, bekas orang, jadi jangan jual mahal. Ujung-ujungnya akan dinikahi pria miskin melarat. Lebih baik aku saja yang menikahinya." Juragan Burhan menarik tangan Tia, membuat wanita muda itu menjerit. "Ibu, jangan sentuh putri saya!" Butini mendorong kasar juragan Burhan yang hampir jatuh terjengkal. "Beraninya!" Juragan Burhan balas, mendorong tubuh ringkih Butini yang langsung jatuh tersungkur. "Ibu!" Tia segera menolong Butini. Juragan Burhan tersenyum sinis, lalu melangkah mendekati Tia yang berusaha membantu Butini bangun. "Kalian aku beri waktu 2 hari untuk melunasi hutang itu. Jika tidak, Tia harus menikah denganku, mau tidak mau." Tia seketika tertegun mendengar itu. Rasa takut seketika menjalar dalam benaknya. 2 hari merupakan waktu yang sangat singkat di mana ia bisa mencari uang. "Hati-hati sayang." Sedan dengan penuh perhatian menggiring Nasita kembali ke berangkar. Setelah wanita itu pipis di kamar mandi, Nasita melangkahkan kakinya dengan raut kesakitan di wajahnya. Apalagi saat pipis ia merasakan nyeri di area. Sedan segera mengangkat badan Nasita lalu membaringkannya di berangkar. Ia kembali menyelimuti tubuh istrinya. Di meja sudah tersedia beberapa menu makanan yang baru saja diantarkan oleh suster dan makanan yang diberikan
dapat membantu pemulihan pasca melahirkan dan memberikan nutrisi untuk wanita melahirkan. Rata-rata makanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit hambar. Makan dulu ya sayang, aku suapi. Nasita hanya mengangguk lemah. Sedan segera mengambil sup sayur di meja. Namun baru hendak menyuapi istrinya, tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka dan terlihat sosok Sofi yang berdiri di ambang pintu. Pupil mata Nasita membesar melihat sosok Sofi. Pandangan mata wanita parubaya itu langsung melirik ke arah bayi perempuan yang ada di dalam box. Raut wajah Sedan berubah kala melihat kedatangan Sofi yang melangkah masuk ke dalam ruang rawat Nasita dengan ditemani oleh sang papa yang mengekori dari belakang. Sofi mengelus senyum tipis pada Sedan yang diam tak membalas tatapan pria itu. Beralih menatap pada istrinya. Makan dulu sayang. Sedan kembali melanjutkan gerakan tangannya untuk menyuapi Nasita. Nasita diam beberapa saat dan menerima suapan suaminya. Sofi yang melihat sikap acuh Sedan memudarkan senyumannya dan kembali melihat ke arah bayi mungil di dalam box. Ia melangkah mendekati box itu, matanya menatap lekat bayi mungil tersebut. Perasaannya bergejolak. Ia begitu mengharapkan mendapatkan cucu dari Narendra, tapi sayang, putranya tidak bisa memberikannya. Lihatlah bayi ini cantik sekali, bukan? Wajahnya mirip dengan Nasita, ucap Lukas bersuara. Tapi menurutku lebih mirip Sedan, bukan Nasita. Mendengar namanya disebut, Nasita melirik ke arah Sofi, bibirnya mengulum mendengar hal itu. Jangan diperdulikan, sekarang habiskan dulu makananmu ya. Sedan berusaha mengalihkan perhatian Nasita. Aku tidak selera lagi mas. Nasita menjauhkan tangan Sedan kala hendak menyuapinya kembali. Loh, baru satu kali suapan masa sudah kenyang sayang. Kamu itu butuh nutrisi dan makan yang banyak setelah melahirkan. Ayo makan lagi. Sedan sedikit memaksa Nasita yang dengan terpaksa menerima suapan yang diberikan. Perut Nasita mendadak kenyang melihat kedatangan Sofi. Perasaannya mendadak memburuk. Tanpa ragu tangan Sofi menyentuh pipi bayi mungil itu. Hatinya terasa digelitik. Untuk pertama kalinya merasakan kulit halus yang begitu lembut tersebut. Ingin rasanya menggendong bayi mungil itu dan menciumnya, karena sudah lama ia mendambakan seorang cucu. Sofi, apa kamu ingin menginap di sini? Tawar Lukas pada istrinya. Ruangan ini tidak bisa menjadi tempat menginap, Pak. Istriku butuh suasana yang tenang. Celetuk Sedan seolah menolak keras kehadiran Sofi lebih lama di sini. Raut wajah Sofi seketika berubah mendengar ucapan Sedan, seolah tanpa mengatakan secara langsung anak sambungnya itu meminta ia pergi dari sini. Kini matanya melirik ke arah Nasita yang menatapnya penuh kemarahan di balik wajahnya yang terlihat teduh itu. Aku tidak perlu menginap di sini, cukup melihat bagaimana rupa bayi perempuan ini, ucap Sofi dengan tenang. Lukas manggut-manggut sambil tersenyum. Suasana dalam ruangan itu terasa begitu canggung dan Sofi merasakan hal itu. Namun suara dering ponsel memecahkan keheningan yang melanda sesaat dalam ruangan. Sofi segera membuka tasnya lalu mengambil ponsel miliknya yang terus berbunyi. Ia segera mengangkat panggilan telepon itu. Kenapa tiba-tiba menelponku? Tanya Sofi pada seseorang di sambungan telepon. Raut wajah Sofi seketika berubah tegang dan memucat. Ia melirik suaminya yang memperhatikan ekspresi yang terbingkai di wajahnya. Bagaimana bisa dia kabur? Bukankah aku menugaskanmu menjaganya dengan baik? Sudahlah, aku akan segera ke sana. Suara Sofi terdengar membentak dan langsung mematikan sambungan telepon itu penuh emosi. Ada apa Sofi? Lukas segera
bertanya kala melihat kekhawatiran dan kecemasan di wajah istrinya. Narendra kabur, Mas. Semua orang yang ada di sana tampak terkejut. Mendengar itu, Nasita melirik suaminya dengan kening yang berkerut. Bagaimana bisa dia kabur? Bukankah aku sudah menugaskan satu pelayan untuk menjaganya? Ucap Lukas, dan seketika wajah Sophie semakin tegang. Tatapan mata Sophie bergulir kala suaminya menuntut jawaban darinya. Pelayan itu berhenti bekerja, Mas. Dengan keraguan, Sophie mengatakan hal itu. Lukas terperangah mendengar itu. Berhenti? Bukankah dia aku kontrak selama 1 tahun bekerja mengasuh Narendra? Tapi kenapa tiba-tiba berhenti? Seharusnya kepala pelayan menginformasikan masalah ini. Sophie semakin tidak karuan. Raut wajahnya tampak takut melihat kemarahan di wajah suaminya. Aku yang memintanya berhenti, Mas. Aku merasa dia tidak cocok menjadi pengasuh Narendra. Wajah Lukas seketika merah padam. Mendengar itu, seolah kemarahannya telah membumbung tinggi. Atas alasan apa kamu memberhentikannya, Sophie? Padahal dia pelayan terbaik yang aku pilihkan untuk Narendra, dan tanpa meminta persetujuanku kamu memecatnya. Suara Lukas semakin meninggi, membuat bayi perempuan yang ada di dalam box itu menangis karena terkejut, sama halnya dengan Sophie yang terkejut. Pak, tolong selesaikan masalah kalian berdua di luar. Anakku sangat terganggu, tegur Sedan sambil menenangkan putrinya. Ikut aku. Lukas menarik tangan Sophie keluar dari ruangan itu. Ia tak bisa menahan kemarahannya lagi. Saat keluar dari ruangan itu, Lukas kembali melontarkan kemarahannya di sana tanpa memperdulikan tatapan semua orang yang ada di lorong rumah sakit. Ia marah pada Sophie yang mengusir dia. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu tidak berhak memecat dia dari pekerjaan ini. Dia sedang membantu Narendra, teriak Lukas dengan nada yang marah. Ini demi kebaikan Narendra, jawab Sophie dengan nada menantang. Dan di sanalah keduanya mulai cekcok sampai pada akhirnya Sophie memilih pergi meninggalkan suaminya dengan membawa kemarahan yang membara dibalut oleh rasa kekhawatiran pada putranya. Sophie melangkah lebar ke parkiran dan langsung merebut kunci mobil dari sopir pribadinya yang tengah menunggu di sana. Nyonya, Anda mau kemana? Biar saya yang membawa mobil ini. Sopir itu berusaha mencegah Sophie yang sudah duduk di kursi mudi. Menyingkir dariku! Sophie mendorong sopir itu dan langsung menutup pintu mobil dengan kencang. Sophie melajukan mobil hitamnya keluar dari area rumah sakit. Bahkan ia hampir menabrak mobil lain yang hendak memasuki area rumah sakit. Seorang pria turun dari mobil dengan satu tongkat untuk menyanggah tubuhnya. Ia melangkah ke sebuah restoran untuk mengisi perutnya yang begitu lapar setelah seharian tidak makan. Narendra, pria itu segera memasuki restoran itu, namun tiba-tiba seorang pelayan memotong langkahnya. Maaf, di sini tidak menerima gembel. Dengan pedas pelayan wanita itu mengatakan hal tersebut, apalagi tatapannya begitu sinis memandangi Narendra dari atas sampai bawah. Saya kesini untuk makan, bukan mengemis seperti apa yang kamu tuduhkan, balas Narendra dengan nada yang tegas. Ia merasa marah dengan perkataan pelayan itu. Tidak usah banyak alasan. Restoran ini hanya untuk orang kaya saja, sedangkan kamu tidak ada ciri-ciri orang kaya, bahkan cacat pula. Cih, dengan penuh penghinaan. Pelayan restoran itu mengatakan hal tersebut. Ia merasa jijik melihat Narendra. Narendra merasa sangat terhina dengan perkataan pelayan itu. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia bukanlah orang miskin. Tunggu saja, kamu akan menyesal mengatakan itu padaku, gumam Narendra dengan nada yang mengancam. Narendra mengempalkan kedua tangannya. Ia menatap tajam pada pelayan tersebut yang menatap melotot padanya, dan pada akhirnya ia
Ia memilih mengalah dan pergi dari tempat itu. Dasar gembel, pekik pelayan restoran itu. Saat Narendra melangkah pergi dari sana, Narendra berusaha menahan kemarahan dalam benaknya yang terasa panas. Ia menatap kedua kakinya dan penampilannya yang begitu sederhana. Tuan Narendra tidak jadi makan. Sopir pribadi yang mengantarkan Narendra menghampiri pria itu. Kita cari di tempat lain saja, Pak, balas Narendra. Loh, kenapa Tuan? Anda tidak suka makanan di restoran itu? Narendra tidak menggubris pertanyaan sopir itu. Ia melangkahkan kakinya memasuki mobil.